tua tuh harus bersyukur ya. Masih ada yang bisa kita datengin di saat kita ulang tahun misalnya. Betul. Saat lebaran. Kayak tukang kendang, lebaran dia bingung. Kenapa? Bingung ke orang tua yang mana, soalnya mertuanya banyak. Mertua banyak bikin puyeng loh, makanya satu aja kalau punya pasangan. Iya, mertua. Ya. Pasangannya boleh banyak, mertuanya satu aja. Ya. Lah, nggak boleh dong, pasangan satu aja. Jangan banyak-banyak, kesetiaan itu yang paling utama, jangan lupa. Kesetiaan itu untuk orang-orang yang memang betul-betul menghargai apa itu artinya cinta. Masya Allah, luar biasa. Tapi hari gini itu cinta tidak menjadi prioritas. Lalu? Apa prioritas Anda? Harta. Tidak berubah ternyata ya. Tetap Apalah arti harta kalau Cuan misalnya kita nggak punya orang untuk kita bagikan, ya kan? Ya. Maksudnya merasakan apa yang kita miliki. Termasuk aktor yang satu ini, presenter yang satu ini. Dia memutuskan pulang nggak sebentar loh, 48 jam dia pulang kampung halamannya. Dan bagi rezeki sama orang tuanya. Betul, dan presenter satu ini katanya badannya six-pack. Masa? Iya, nanti kita sama-sama. buktikan. Bisa aja loh, di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Bara Valentino. Halo, Bara. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar, Bara? Apa kabar? Good. Welcome back, Bara. Selamat datang kembali di Pagi-Pagi Ambiar. 48 jam buat kamu untuk pulang ketemu orang tua. Terima kasih, selamat pagi semuanya, selamat pagi. 48 jam, total 48 jam, bisa lebih kayaknya. Jauh kalau banget, dihitung ya. 48 Itu terbang jam. kemana itu sih, ya? Bara? Gue bingung deh. Dubai. Enggak, pulang kampung. Ya kemana? Afghanistan. Afghanistan. Selama itu enggak kan? Sebenarnya lama itu gara-gara lagi ada konflik kan, lagi ada konflik di Timur Tengah, jadi transitnya lama, banyak flight jadi delay. Ya, gara-gara itu. Bara nanti boleh ceritain sama kita lagi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Kita lihat perjalanan Bara butuh 48 jam untuk ketemu dengan orang tuanya di Afghanistan. Itu karena ada konflik ya. Karena ada konflik, jadi waktu pertama berangkat tuh harusnya tanggal 14 bulan Maret ya. Jadi udah di bandara, tiba-tiba nggak boleh terbang. Itu nggak boleh terbang, katanya kamu nggak punya. Ada juga fitinnya di TikTok aku ya. Jadi nggak boleh terbang, katanya aku transitnya awalnya aku ambil karena lagi ada perang lagi ada konflik di Dubai di Timur Tengah kan. Jadi aku ambil jalur, ambil tiket lewat Singapura, India yang ke Afghanistan. Yang biasanya aku sebelumnya pernah lakuin juga. Tapi pas di bandara, tapi airlines ini aku pertama kali naik nih. Nggak boleh, katanya kamu nggak punya visa di Singapura. Kan saya nggak transit. Saya hanya transit doang kan, jadi saya nggak perlu visa. Saya nggak perlu keluar imigrasi, nggak perlu keluar untuk ambil bagasi juga, karena saya hanya bawa cabin aja, bawa tas cabin aja, jadi nggak perlu semuanya. Di bandara aja. Tanggal 14 akhirnya nggak ada manajer, nggak ada asisten manajer, semuanya nggak ada yang bisa tanggung jawab. Akhirnya mau nggak mau saya pulang. Pulang ke? Pulang ke rumah lagi di sini. Oh, balik lagi. Dan hari itu besoknya aku mau nggak mau karena harus keluar, mau nggak mau juga harus keluar karena visa aku udah mau habis. Oke. Nah hari itu hari terakhir, jadi aku dari Harus keluar dari Indonesia harus hari keluar itu. mau nggak mau. Jadi kalau aku keluar besoknya tanggal 15 harus keluar, tanggal 16 kalau aku keluar dan nggak dapat tiket jadinya overstay. Iya. Jadi mau nggak mau tanggal 15 alhamdulillah akhirnya aku dapat tiket malamnya. Jadi dari Jakarta ke Dubai. Nah itu sebelum kita landing 2 jam tiba-tiba Dubai Ada konflik ya? ada konflik, diserang di dekat bandara lagi. Ya. Nah itu kita nggak jadi landing di Dubai, mutar lagi kita landing di Abu Dhabi. Oh, jadi nggak berhasil ke Dubai, Nggak. landinglah di Abu Dhabi. Abu Dhabi karena Jadi 48 jam itu termasuk yang kamu pulang lagi ke Indonesia dan itu hitungannya begitu? enggak, emang perginya doang. Oke. Perginya aja. Jadi Astagfirullah. dari kita mutar lagi ke Abu Dhabi, dari Abu Dhabi Di Abu Dhabi, sorry, berapa lama kamu transit? lumayan sekitar 3 jam tuh kita hanya nunggu mereka mau apa nih, karena flight Belum tahu keputusannya seperti apa ya. Airlines Emirates itu masih belum ada keputusan. Oke, di Abu Dhabi 3 jam, kemudian lanjutlah bisa terbang. Lanjut enggak? Belum. Dari situ kita akhirnya ada keputusan dari Fly Emirates itu kita dikasih bus, terus kita dikasih visa juga untuk bisa masuk ke Dubai supaya bisa kita stay di hotel. Bisa stay, ya. Nah itu aku salut sih karena
semua penumpang yang karena ada konflik, yang sebelumnya Afghanistan itu warga negara Afghanistan yang belum residen itu nggak boleh masuk ke Dubai. Kamu udah residen? Kalau belum Lu residen, kenapa lu tidur? Hei, kenapa lu tidur lu? yang kalau belum residen itu nggak boleh. Aku nggak residen kan? Kamu nggak residen? Nggak residen, tapi alhamdulillah kita dikasih visa supaya bisa stay di hotel. Kenapa kamu nggak residen, Bara? Kamu kan bukan warga Aku kan negara. residennya Indonesia, alhamdulillah. Jadi Oh nggak Dubai. gitu, Bara. Total jadi akhirnya 48 jam ya dari Dubai, Ya, Abu jadi- Dhabi langsung terbang ke Kabul. Jadi dari Abu Dhabi kita naik bus lagi ke Dubai. Oke, terbangnya tetap dari Dubai. Tetap dari Dubai. Terbanglah ke Kabul. Betul, jadi kita Dubai dikasih ke Dubai hotel. 2 jam Oke, ya. ya. Kita dikasih hotel, flightnya besoknya sore. Padahal kamu kalau pas lagi di Abu Dhabi 3 jam kan bisa keluar dulu ke rumah aku. Padahal kita makan-makan. Ada rumah kamu. Kan bilang dikasih bus kita bisa jalan-jalan, dikasih hotel di Dubai nih. Pas telepon nggak diangkat sama dia. Iya karena aku kan Mana kamu? di Abu Dhabi ada. Ada ya? Di El Asad itu ada Abu Dhabi namanya. Di Abu Dhabi itu ada kayak komplek kayak belakangnya laut ada Asad di situ. Masya Allah, Itu luar di biasa. sana semua ada sahrukan apa semua dan aku ada rumah di situ. Luar biasa. Ternyata Nanti bukan next. hanya. Oh sabar kenapa? Memang percaya dia ini uangnya banyak loh. Iya, jadi next kalau kita mau ke Dubai Telepon transit. aja. Oke, siap. Tapi tahu konsekuensinya ya. Oke. Dari Kabul, kamu tinggalnya memang di Kabul, ibu kotanya Afghanistan, atau harus terbang lagi dari Kabul? Aku harus terbang lagi dari Kabul. Berapa lama terbang ke kota kamu dari Kabul? Jadi sekitar lumayan lebih dari 5 jam aku transit di Bandara Kabul. Kok bisa kamu kabur? Emang kenapa kabur? Kabul, ibu Kabul. Gua nggak kedengeran. Apa nama kotanya? Kabul, nama kota yang sekarang rumahku Mazar-i Sharif. Mazar-i Sharif, 5 Mazar-i jam Sharif. dari Kabul dengan menggunakan pesawat. Sampailah kamu. Enggak, kalau terbang ke sana cuma 1 jam. 1 jam. Tapi transitnya lebih lama. Oh, transitnya lama. Total yang perjalanan aku yang membuat lama itu transitnya sih. Oke. Begitu kamu sampai ke sana terus akhirnya landing tuh di Afghanistan tuh kamu langsung ke makam atau ke rumah dulu atau ke rumah siapa gitu nggak? Awalnya aku ke rumah dulu. Tapi rumah ada siapa aja sih? lucunya aku ke rumah. Ini aku bikin video nih. Yang jemput, coba video ini ya, aku mau ketemu ibu yang lain. Pas di videoin, akhirnya besoknya aku cek nih, karena lagi ada banyak saudara, jadi aku besoknya pas mau cek, loh, kok nggak ada hasilnya? Karena? Jadi yang di videoin bapak-bapak, dia gini, Oh, selfie. pencet, mati lagi, pencet mati lagi gitu. Oh, dikira foto. Jadi VT-nya nggak ada. Nggak ada Ya dokumentasinya. sayang banget. Tapi ini ada momen ketika kemarin katanya Bara datang ke makam almarhum papanya. Aku di sini. Sebenarnya aku waktu itu pulang kan karena aku dengar papa 2 tahun berobat di Iran. Berobatnya harus Berobat di Iran 2 tahun setelah kondisinya udah mulai kritis dan dokter udah nggak bisa Tolong ya. tolong lagi, udah bawa ke rumah aja. Jadi bawa ke Afghanistan. Akhirnya setelah itu baru aku udah tahu dipulangin ke Afghanistan, baru aku pulang. Aku pulang sekitar 2 atau 3 minggu lebih ke sana. Jadi alhamdulillah udah mulai bisa bercanda, bisa ngomong, bisa ngobrol. Terus aku karena pulangnya dadakan jadi ada kerjaan. Ada kerjaan, aku balik ke sini. Rencananya setelah kerjaan selesai balik ke Afghanistan lagi. Tapi ya setelah 5 hari kemudian aku dapat kabar almarhum udah meninggal dunia. nggak ada. Sakit apa? Kanker paru-paru. Waktu kamu di Afghanistan, waktu papa pulang dari Iran setelah perawatan kemudian memutuskan ya udah di rumah aja. Pesan apa dari papa yang beliau sampaikan ke kamu sebelum kamu pergi lagi ke Indonesia? Kesan dari papa. Pesannya sih banyak. Salah satunya yaitu adalah cuman Turun barito. jaga ibu. Jaga ibu kamu. Jaga ibu kamu baik-baik. Dan sama saudara lain jangan pernah putus hubungan dan putus silaturahmi. Karena alhamdulillah saudaraku, saudara kandung tuh lumayan banyak. Ada berapa? Sama aku 8. Baru mau tanya aku berapa? Saudara kamu anak berapa? Aku yang ke-8. Oh paling bontot. Aku yang 8. Paling tua umur berapa kakak? Paling tua dan paling tua udah almarhum juga. Sekitar 8 tahun lalu karena sakit juga. Yang nomor 2? Di Jerman. Yang nomor 2 ada di Belanda. Yang di Afghanistan cuma siapa aja? Nggak ada.
Oh nggak ada. Aku sendiri, makanya aku suka pulang kan. Oh jadi anak-anaknya semua merantau. Merantau. Jadi ini iya lucu nih. Jadi ada di Belanda 2, di Jerman 2, di Australia 2, Amerika 1, aku di sini. Cewek berapa, cowok berapa, Bara? Cewek 2, cowok 6. Bara, apa momen yang kamu tidak akan pernah bisa lupakan bersama almarhum papa kamu? Semua momen sih nggak pernah lupain ya. Yang paling kamu ingat sampai sekarang? Yang paling aku ingat adalah, ini cerita lucu sih. Apa tuh? Jadi yang sebagai seorang ayah ya, mungkin cintanya terlalu besar. Jadi aku momen yang paling lucu dan nggak pernah aku lupain adalah almarhum ayah tuh kerja di pemerintahan. Oke. Yang membangun jembatan, flyover, jalanan. Oh, kontraktor ya? Kontraktor, tapi di pemerintah. Suka pulang, tiap hari pasti ada goceng 500-an, 1000 Di saku? di sakunya pasti ada tuh. Aku suka nyuri. Ya. Tiap hari pasti aku ambil, tanpa izin. Tapi pas sekarang aku baru sadar kalau beliau itu ternyata tahu dan emang sengaja naruh itu terus supaya aku ambil buat jajan. Kamu tahu dari mana kalau bahwa ternyata ayah kamu itu tahu kamu yang ngambil uangnya, kemudian dia ya udah disiapin aja deh uangnya biar anak saya ambil terus. Nah itu aku cerita sama ibu kan. Ibu bilang, iya dia tahu kok emang sengaja itu ditaruh. Buat kamu bisa jajan. Kamu tahu itu setelah almarhum meninggal atau sebelum? Setelah almarhum meninggal. Bara, kita punya sesuatu untuk Bara Valentina. Tua tuh gitu. Oh, Bara, anak yang selalu mengambil uang dari saku ayahnya. Sekarang kamu punya uang banyak. Seandainya kamu bisa memanfaatkan uang kamu untuk mengajak atau membelikan beliau sesuatu, apa yang kamu lakukan dengan uang kamu untuk beliau? Bisa-bisanya buat video itu dari AI lucu, bagus banget. Buat beliau, alhamdulillah selama beliau masih ada dan aku udah mulai kerja. Dan apapun yang ayah butuh sebelumnya aku pernah ngasih. Dan selalu tanpa beliau minta pun aku selalu ngasih juga. Tapi untuk sekarang yang aku masih berharap kalau beliau masih ada itu, Jadi paling berasa. dulu beliau punya rumah di Kabul, sampai sekarang masih ada. Di Kabul itu rumah beliau dari zaman perang Afghanistan yang pernah sehancur-hancurnya, tapi keluargaku kabur ke kampung. Nah rumah itu aku pernah bangunin, sekarang alhamdulillah udah 4 tingkat, 4 lantai. Oke. Dan itu diisi sama, udah disewa. Semua di lantai disewa. Itu satu harapan beliau untuk bisa bangun rumah itu kembali. Dan itu aku udah bangun. Karena rumah itu dulu dibangun dengan susah payah beliau. Zaman masih perang, yang kayak 100.000 cuman gaji kita sebulan cuman 100.000, 50.000 itu beliau beli tanah itu. Terus ketika beliau sudah kerja di pemerintahan, pindah ke Mazar-i Sharif, rumah alhamdulillah masih oke lah. Tapi ketika ada rumah di samping ada tanah lumayan besar, ketika ada saudara yang pergi ke Eropa itu dijual untuk biaya mereka berangkat juga. Untuk harapan sekarang ketika kalau masih ada beliau untuk bisa membangun rumah itu lebih baik lagi di Mazar Sharif. Supaya tinggalnya lebih nyaman sama ibu. Karena peninggalan almarhum ya. Karena peninggalan almarhum, jadi semua harta beliau tuh kita masih jaga, harus dijaga dan kalau bisa dibangun lebih baik lagi. Ya. Dan semoga juga bisa lebih sering ketemu sama ibu ya, karena Insya Allah, kita juga dapat kabar katanya Untuk itu tuh. lebaran bareng akhirnya setelah sekian lama nggak lebaran. Lebaran Idul Fitri. Idul Fitri ya. Ya. Ini dia momennya. Setelah berapa lama nggak lebaran Itu di Idul Fitri mana? sama Di mama? rumah di Afghanistan. Jadi setelah Lebaran Idul Fitri itu setelah 12 tahun. Oh, Why? Ya, Lama after Kenapa? 12 tahun. Ya, kenapa sampai 12 tahun kamu nggak bisa bareng sama? Karena kalau sebelumnya emang momen-momen itu nggak pas mau pulang ya. 12 tahun loh. 12 tahun. Jadi pernah pulang tapi Idul Adha.
Momen nggak pas tuh apa kalau boleh Maksudnya tahu? gimana tuh momen? Momen yang pas berarti lagi stripping, jadi nggak ada izin untuk kita bisa pulang kayak 2 minggu, seminggu, itu susah untuk minta izin ya. Kalau kita minta izin, stripping tahu sendiri lah ya, senior-senior saya. Kalau kita izinnya lama pasti tahu-tahu dikeluarin udah. Tapi kenapa ibu nggak diundang ke sini untuk ketemu Bapak? Ibu kemarin tuh bulan Maret, Januari aku mau bawa ke sini beliau, tapi di sini tuh kesian justru. Kenapa? Karena kalau aku pergi kerja, beliau di rumah sendiri. Saudara, kerabat, di sini kan nggak ada. Jadi bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Indonesia nggak bisa. Jadi yang ada Bahasanya nanti bahasa Afghanistan ya? yang ada di rumah stres nanti. Apa Kalau rasanya untuk sih? jalan-jalan masih nggak apa-apa. Iya. Tapi akhirnya aku kasih 2 pilihan. Mau umroh atau mau ke Indonesia. Beliau umroh. Jadi alhamdulillah aku yang sebelum aku hari H yang aku sampai di Afghanistan, hari itu alhamdulillah ibu pulang dari umroh juga. Apa rasanya 12 tahun nggak lebaran bareng sama mama? Ya tentunya sedih ya. Terus kamu biasa di sini lebaran sama siapa? Lebaran sama teman-teman atau teman-teman di sini Jadi ada video orang call aja gitu. video call sih pasti. Aduh. Jadi teman-teman atau ada saudara-saudara dari Afghanistan banyak di sini juga, di Puncak ada, di Jakarta juga ada. Oke, tadi sempat dibilang bahwa dia akhirnya memutuskan untuk menghabiskan waktu sama mamanya, ini ngajakin mamanya liburan. Kita mau lihat ya, liburannya kemana Bara bersama dengan ibunda tercinta. Nah, memang ya Asia Tengah ya. Sebenarnya ada juga beberapa tempat yang aku ajak tapi belum sempat aku posting. Kalau warga negara Indonesia kalau mau liburan ke Afghanistan tuh pakai visa atau visa on arrival sih? I think pakai visa sih. Pakai visa ya? Oke. Di Afghanistan, kalau kita tuh menyebut Afghanistan tuh dalam pikiran kita tuh kan masih wilayah konflik, perang segala macam. Sampai sekarang tuh masih ada nggak sih? Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Masih ada. Jadi kemarin tuh pas banget kalau pas aku pulang kan konflik Timur Tengah tuh. Tapi ada konflik Afghanistan dan Pakistan juga. Jadi malam yang aku delay jadi di stay di Dubai, malam itu Kabul diserang sama Pakistan sampai rumah sakit beberapa tempat tuh hancur-hancurnya. 200 sampai 300 orang tuh meninggal di situ. Tapi sekarang konfliknya sudah mulai mereda ya Afghanistan. Konfliknya sudah mulai mereda lumayan. Ya Afghanistan itu dari dulu susahnya itu karena perang saudara. Jadi sampai sekarang itu perang saudara masih ada. Baik, ini kan ada juga dari Sobat Ambiar yang pengen tahu kalau kamu tuh olahraganya apa yang hari-hari kamu kerjakan itu Olahraga. Iya. untuk menjaga kebugaran sehingga selalu fresh. Selalu fit gitu. Udah nggak bugar lagi ini. Sekarang lagi fokus lebih ke terpadal-padal ya. Tapi memang kamu beneran sih spek bohong kan? Enggak, bener. Spek bohong iya. Gue udah Enggak, tahu bener, mana bukan nih. bener. Spek bohong iya. Spek bohong. Masa sih? Udah Sebelum tahu ke arahnya Afghanistan, mana nih. sebelum ke Afghanistan iya, tapi sekarang udah enggak, udah. Oh, udah enggak ya. Bagus lu jawabannya begitu. Coba lu jawab. Iya aku six pack. Mana lihat Itu dia langsung disuruh buka. Tahu nih. Kan. Sehat-sehat, jangan lupa untuk selalu Iya, pulang kamu sama Allah. mama. Betul, Saat jangan lupa lagi selalu tetap di Pagi Berkah. bersyukur. Amin.